Halo Sobat SOS, ketemu lagi dengan saya Rika Erni di podcast SOS seputar obrolan santai. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang dokter spesialis anak yang punya kompeten di bidangnya. Salah satu tenaga medis atau dokter spesialis anak di RSIA Kasih Bunda, yaitu Dr. Kisinger Puguh Pramana, spesialis anak. Halo Sobat SOS. Halo Dr. Kis. Halo. Gimana kabarnya? Kabar baik. Baik ya, sehat. Sehat. Sibuk lumayan. Lumayan sibuk. Sama sibuknya. Iya, enggak, karena meskipun kita sama-sama di rumah sakit, tapi jarang sekali kita ketemu. Iya enggak sih? Betul sekali. Padahal banyak ya rangkaian acara kemarin. Kita tuh benar-benar tahun ini benar-benar sibuk. Agenda rumah sakit kita lumayan. Jadi thank you juga ya Dr. Kis, kemarin itu benar-benar sudah support acara di rumah sakit mulai dari anniversary bulan Juni ya kemarin itu, mulai dari baksos. Dr. Kis sudah lumayan mulai pengobatan gratis, donor darah, itu sudah benar-benar support dari pihak kami ya. Terus kemudian kemarin itu, apalagi dok kemarin itu waktu setelah anniversary kita masih visitasi perizinan. Itu Dr. Kis juga ya di sela-sela kesibukan juga tetap hadir kan gitu. Terus apalagi setelah itu ya kemarin kesibukan kita, akreditasi. Jadi survei pasca akreditasi ya memang kewajiban rumah sakit juga ya dok ya. Makanya ini kita thank you banget loh ya. Kemarin itu Dr. Kis di sela-sela kesibukan mau praktek di tempat pribadi ya, di rumah pribadi atau di rumah sakit, tapi masih punya atau meluangkan waktu tetap support rumah sakit. Gitu ya dok ya. Oke, thank you dok. Kita mau bahas apa ini ya Dr. Kis ya? Enaknya ini. Kita spontan kayak gini, gimana ini? Apa ya? Atau ini, akhir-akhir ini kan ada berita yang lagi viral itu tentang hoax imunisasi menyebabkan kematian pada anak itu. Oh iya, yang itu ya, yang di Sukabumi itu ya dok ya? Ya. Oke. Kayaknya lebih menarik juga ya itu ya. Oke, tapi dok bentar. Podcast kali ini jadi sorry, kita sebelum masuk kita pembahasan itu, podcast kali ini kita konsepnya agak berbeda dok. Gimana nih? Jadi ini ada giveaway khusus untuk audien gitu. Jadi kali ini kita akan memberikan giveaway. Jadi special anniversary, spesial HUT RI yang ke-79. Jadi nanti ada giveaway yang bisa ini nih giveaway-nya ini. Bisa dilihat ya Sobat SOS. Sobat SOS, silahkan tonton podcast ini dari awal sampai akhir tanpa skip ya Mam ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi selain dapat knowledge dari Dr. Kisinger spesialis anak, Mam juga bisa berkesempatan mendapatkan giveaway dari RSIA Kasih Bunda. Oke, Dr. Kis. Jadi tadi sudah giveaway sudah disampaikan gitu ya. Karena memang podcastnya itu konsepnya berbeda biar Sobat SOS itu bisa lebih tahu kemudian knowledge-nya untuk vaksin itu dari Dr. Kis itu biar lebih mengena gitu ya. Sekarang kita mulai masuk ke materinya kita Dr. Kis. Oke. Ya, jadi yang tadi sempat kita atau Dr. Kis mention ya, kalau ada viral case di Sukabumi itu gimana ya dok ya? Saya nonton sih itu, saya lihat juga gitu. Itu katanya ada usia berapa bayi 3 bulan gitu ya. Terus kemudian divaksin itu meninggal. Tapi vaksinnya itu juga bukan cuma 1, 2 kan begitu. Nah itu gimana dok? Tolong Sobat SOS juga biar lebih paham bagaimana vaksinasi, apa itu pentingnya vaksinasi terutama untuk anak, terus kemudian mungkin reaksi atau yang mungkin kita biasa sebut
KIPI, ya gitu dok. Ayo dok, monggo dok, silahkan. Oke, jadi yang pertama sebenarnya imunisasi itu adalah suatu upaya kita untuk memasukkan suatu partikel ke tubuh manusia dengan tujuan supaya tubuh seseorang tersebut mengeluarkan antibodi atau pertahanan tubuh terhadap apa yang sudah kita masukkan tadi. Jadi prinsipnya kita berikan kekebalan terhadap seseorang tersebut. Lalu kemarin ada viral, memang ada seorang bayi ya, berusia hampir 3 bulan, mendapatkan vaksinasi serempak, dalam artian beberapa macam vaksinasi sekaligus, kemudian dilaporkan meninggal setelahnya. Nah, itu kan. Betul. Dalam hari yang sama loh itu, dok. Hari yang sama ya. Oke. Nah, tapi setelah diselidiki lebih lanjut ya dari dinas setempat itu mereka masih belum bisa menyimpulkan karena terkait keluarga masih menolak gitu ya? Otopsi pada waktu itu kalau saya baca beritanya ya. Jadi belum bisa dikatakan ini karena apa, masih belum disimpulkan sampai saat ini. Belum bisa disimpulkan penyebab kematian bayi tersebut. Jadi mungkin ya itu ya kayak kemarin kita flashback sebentar kalau untuk vaksinasi COVID itu ya dok ya, karena memang mungkin karena ada apa namanya itu dok, penyakit penyerta tuh apa namanya? Komorbid itu. Jadi mungkin si anak tersebut mungkin ya kita nggak bisa ngomong ya apakah memang ada satu penyakit atau apa ya, dan kebetulan kok itu berbarengan atau apa sih, bersamaan dengan imunisasi gitu ya, atau mungkin gimana? Kemungkinan bisa seperti itu. Jadi setelah dilakukan imunisasi maka perlu dipantau yang namanya KIPI yang tadi sudah kita sebutkan tadi ya. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI itu bermacam-macam, bisa bentuknya macam-macam, dan jenis KIPI itu pun juga macam-macam. Bisa dari misalnya kesalahan prosedur atau karena hanya kebetulan saja atau koinsiden saja. Nah gitu. Nah, seperti yang tadi disebutkan itu, ternyata apakah seseorang tersebut memiliki penyakit atau komorbid sebelumnya, lalu dilakukan imunisasi, dan kebetulan setelah dilakukan imunisasi terjadi masalah gitu. Itu artinya KIPI serius dong dok, sampai dengan kematian ya. Betul. Pastinya ya. Kalau sampai dengan kematian itu adalah KIPI yang serius, berat gitu ya, KIPI berat. Terus gini dok, kita agak lepas dari case itu ya. Jadi di tempat kita ya di RSIA Kasih Bunda ini kan banyak nih vaksin-vaksin nih, bahkan kita bisa dibilang sediaan vaksin di RSIA Kasih Bunda itu kan lengkap itu ya. Nah itu kan ada banyak nih satu vial atau satu vaksin itu apa namanya, bukan cuman satu jenis vaksin kan begitu ya. Betul. Nah, saya ndak nyebut endorse ya dok ya ini. Betul. Kita ya, karena ndak di endorse kita ndak akan sebut merek vaksin itu kan gitu ya. Nah itu misalnya ada 2 atau sampai dengan 3, itu gimana dok? Mungkin kalau yang pasien di sini kan sudah di KIE ya, sudah di KIE sama dokter Gis, ini seperti ini, mungkin benefitnya apa, mungkin waktunya itu bisa bersamaan, terus efisiensi lah dan lain-lain mungkin ya dok ya. Karena single dose semua kan rata-rata gitu. Nah itu tolong dijelaskan lagi dokter Gis, kalau apa namanya itu satu vaksin dengan beberapa jenis 2 atau 3 vaksin itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya vaksin kombinasi itu sudah lama ada sebenarnya. Seperti kita tahu mungkin zaman kita kecil dulu ya, ada yang namanya vaksin DPT atau DTP. Itu merupakan 3 jenis kombinasi vaksin sebenarnya. Dari dulu sudah ada, difteri, tetanus, dan pertusis. Cuman dalam perkembangan zaman ternyata ditambah-tambah yang lain-lainnya, seperti saat ini tambah HIV, ditambah yang lain-lainnya, itu memang memudahkan atau lebih supaya cakupannya pun juga lebih banyak ya. Jadi anak pun juga supaya tidak trauma, karena dalam sekali suntikan dalam satu kemasan sudah langsung isinya beberapa tadi itu. Nah, yang dikatakan takut divaksin kombinasi, nah cara tidak sadar pun juga sebenarnya kita sudah melakukan dari dulu. Dari awal tuh sudah ada vaksin namanya vaksin kombinasi itu. Hanya mungkin beritanya lebih heboh sekarang ya vaksin kombinasi. Karena KIPI serius pastinya sampai dengan kematian gitu kan. Nah, itu tadi yang saya bilang, yang dalam satu kemasan vaksin
sudah langsung isinya kombinasi. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau berbeda vaksin disuntikan bersama-sama? Katakan di satu kemasan vaksin ada lagi yang kemasan yang lainnya. Itu diperbolehkan diberikan bersama-sama. Itu boleh. Boleh itu. Tapi jadi, kan kalau mungkin combo atau kombinasi kan gampang, Dok. Satu vaksin kan isinya langsung banyak. Macam-macam, betul. Terus kalau ya itu tadi kita nyambung sama case yang di Sukabumi tadi, setahu saya itu dia 2 kali injeksi, 2 kali tetes, gitu ya? Ya. Itu gimana itu? Sebenarnya memang diperbolehkan, secara teori boleh diberikan asal ada syaratnya ya, misalnya kondisinya anaknya sehat, kemudian diberikan di 2 lokasi yang berbeda, meskipun dengan vaksin yang berbeda tadi. Jadi sebenarnya bisa diberikan 2 macam atau lebih, bahkan 3 pun juga diperbolehkan untuk disuntik secara simultan atau bersama-sama. Dan itu pun juga setelah diteliti tidak mempengaruhi kekebalan yang akan dihasilkan. Malah itu akan menambah keuntungan dari orang tua atau dari anak tersebut. Misalkan dari kunjungan ke fasilitas kesehatan jadi lebih jarang jadinya, karena sekali datang dia sudah langsung disuntikkan semua yang dia butuhkan. Kemudian dari cakupan imunisasi pun juga lebih diuntungkan karena anak tersebut sudah diberikan semua vaksin yang memang harus diberikan di umur tersebut. Oke, Sobat SOS. Jadi podcast kali ini biar lebih interaktif karena nanti hubungannya juga ada giveaway juga ya. Ini Dokter Kis, jadi kita akan membahas apakah mitos atau fakta. Jadi seputar vaksinasi ini. Oke. Gitu ya, Dok ya. Ready? Ready. Oke, kita mulai ya, Dok ya. Oke. Pertama, imunisasi sangat aman dan bermanfaat daripada resikonya. Jawab ya, Dok ya. Mitos atau fakta? Fakta. Oke. Jadi imunisasi sangat aman yang pastinya daripada risikonya. Lebih baik diimunisasi dengan efek samping yang belum tentu terjadi daripada risikonya adalah menderita penyakit yang sebenarnya. Next ya, Dok ya. Vaksin mengandung bahan berbahaya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang. Jawab, Dok. Mitos. Jadi vaksin itu tadi yang sudah dijelaskan sudah melalui tahap uji yang sangat panjang sebelum bisa disebarluaskan untuk disuntikan kepada manusia. Oke, next statement ya, Dok ya. Mitos atau fakta? Vaksin menyebabkan gangguan neurologis seperti autis. Mitos. Jadi tidak benar ya apabila vaksinasi dihubungkan dengan gangguan neurologis, apalagi autisme yang sudah pernah sempat viral beberapa tahun yang lalu. Tidak benar, dulu pernah ada publikasi yang dipublikasikan bahwa ada hubungan antara vaksinasi dengan kejadian autisme, dan itu pun juga penelitiannya sudah ditarik ya, dan tidak benar setelah dilakukan pengkajian dan penelitian tidak didapatkan hubungan antara imunisasi dengan kejadian autisme ataupun gangguan neurologi yang berat. Oke. Sobat SOS, jelas ya. Oke, next. Imunisasi tidak diperlukan jika orang memiliki imun yang kuat. Mitos atau fakta? Mitos. Jadi tetap orang yang kuat, orang yang sehat pun juga tetap perlu mendapatkan imunisasi. Jadi orang sehat pun tetap bisa tertular penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi tetap harus mendapatkan imunisasi. Next. Ini statement yang kelima, Dok. Mitos atau fakta? Vaksinasi hanya menguntungkan individu yang divaksinasi saja, bukan untuk masyarakat umum. Mitos. Jadi ada yang namanya herd immunity atau kekebalan komunitas. Jadi orang yang sudah divaksinasi akan memberikan kekebalan terhadap sekelilingnya atau individu yang di sekitarnya.
Jadi beruntunglah orang-orang yang mendapatkan imunisasi, karena juga selain melindungi dirinya, dia juga bisa melindungi sekitarnya. Next ya Dr. Gis ya. Baik. Mitos atau fakta, side effect atau efek samping vaksinasi lebih berbahaya daripada penyakit yang dicegah. Mitos. Efek samping dari vaksinasi biasanya ringan, seperti sakit atau bengkak, demam sesaat saja, dibandingkan kalau menderita penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, malah bisa menimbulkan kecacatan atau cedera yang berat, bahkan dapat menimbulkan kematian. Mitos atau fakta, kombinasi vaksin difteri, tetanus, dan pertusis dan vaksin polio menyebabkan sindrom kematian bayi mendadak. Mitos. Jadi tidak benar, karena vaksin tersebut sudah lama dipakai dengan kombinasi difteri, tetanus, pertusis, bahkan polio juga dapat dikombinasikan, dan sampai saat ini dilaporkan aman semuanya, sudah dipakai di semua negara dan semuanya tidak pernah ada efek samping sampai menimbulkan kematian mendadak. Oke. Next ya dok ya. Oke. Vaksin memiliki beberapa kerugian dan efek samping jangka panjang yang belum diketahui. Mitos atau fakta? Mitos. Jadi tadi yang sudah disebutkan bahwa sebelum vaksin tersebut disuntikan ke manusia, vaksin tersebut harus melalui uji yang sangat panjang. Misalkan dicoba dulu di laboratorium, kemudian dicobakan dulu di binatang, kemudian dicobakan ke manusia dan diamati dalam jangka panjang. Ketika tidak ada efek samping yang merugikan, maka vaksin tersebut dapat diedarkan secara luas sampai ke tubuh manusia. Karena dinyatakan aman. Sudah pasti aman. Oke. Next statement, jika kita hidup sehat, bersih, dan sanitasi lingkungan baik, maka tetap harus atau tetap perlu dilakukan vaksinasi. Mitos atau fakta? Fakta. Jadi meskipun kita sudah tinggal di daerah yang bersih, sehat, kita kuat pun juga tetap perlu mendapatkan imunisasi untuk mendapatkan kekebalan yang spesifik terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oke. Last statement dok. Memberikan lebih dari satu vaksin dalam waktu yang bersamaan atau simultan dapat meningkatkan resiko timbulnya efek samping yang berbahaya. Mitos atau fakta? Mitos. Jadi tidak ada perbedaan antara daya tahan tubuh yang dihasilkan bila diberikan vaksinasi satu persatu ataupun secara simultan, tidak ada perbedaan. Jadi sama saja, sama-sama aman. Oke, nggak kerasa ya dok ya, ini tadi sudah 10 statement mitos atau fakta yang berkembang di masyarakat. Nambah satu boleh ya dok ya? Oke. Ya. Kan ini ya baru marak, dan lagian pemerintah itu juga baru benar-benar menggalakkan vaksin BCG ya. Soalnya kan kasus TB, terutama mungkin di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur tuh lumayan tinggi kasusnya. Informasi dari Dinas Kesehatan. Nah, jadi tolong nanti dijawab mitos atau fakta. Kalau sudah mendapatkan vaksin BCG, apakah tidak bisa terkena penyakit TB atau TBC itu dok? Mitos ya. Jadi tetap vaksinasi tidak ada yang 100% mencegah penyakitnya, tetapi bisa mengurangi ataupun meringankan gejalanya. Nah, vaksin BCG ini yang dia cegah adalah penyakit TB yang berat. Tetapi orang yang sudah divaksin BCG tetap bisa menderita penyakit TB paru. Nah, TB berat apa yang bisa dicegah? Misalnya adalah TB otak, TB ginjal, itu yang TB yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian, itu yang dicegah oleh vaksin BCG. Oke.
rasanya kita sudah di ujung ini. Karena lumayan banyak ya dok tadi yang dibahas ya seputar vaksinasi. Karena kenapa kok kita ngangkat tema ini, yaitu tadi hubungannya ya mungkin itu tadi ya kasus yang di Sukabumi. Jadi jangan ada kasus kematian terus kemudian masyarakat itu enggan untuk datang ke Vaskes untuk melakukan vaksinasi pada putra-putrinya. Itu seperti itu. Jadi vaksin itu tetap banyak manfaatnya ya dok, seperti yang tadi dibahas, lebih banyak manfaatnya meskipun mungkin ada KIPI atau apa kerugiannya gitu. Tetapi kerugiannya jauh lebih kecil dibanding manfaatnya. Yes, itu gitu. Jadi Sobat SOS jangan lupa tetap membawa putra-putrinya ke RSIA Kasih Bunda untuk melakukan vaksinasi, baik itu vaksinasi dasar ataupun vaksinasi tambahan. Yang jelas RSIA Kasih Bunda menyiapkan atau menyediakan vaksin dengan lengkap, dengan jaminan bahwa itu original, lengkap, efek demam minimal, dan kemudian efisiensi waktu seperti yang tadi dijelaskan Dr. Kis, karena banyak pilihan untuk vaksinasi combo atau kombinasi. Jadi silahkan Sobat SOS datang ke RSIA Kasih Bunda untuk melakukan vaksinasi pada putra-putrinya dengan bintang tamu atau gestar kali ini Dr. Kisinger Puguh Pramana spesialis anak ataupun dengan Dr. Hafid spesialis anak. Jadi jadwal polinya atau jadwal poli spesialis anaknya ya Mam ya, jangan lupa. Terima kasih Sobat SOS yang sudah menonton podcast kali ini dengan Dr. Kisinger spesialis anak. Terima kasih juga untuk Sobat SOS yang sudah hadir. Dan finally Dr. Kis, kita sudah selesai podcast ini dengan tema vaksinasi gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Kis. Terima kasih juga atas supportnya untuk SOS kali ini. Sobat SOS, jangan lupa nantikan question list untuk giveaway dari podcast kali ini. Jadi question list ada setelah podcast ini selesai. Oke, gitu aja Sobat SOS, Dr. Kis. Oke. Sampai jumpa.